Pengaturan kinerja ya teknokratis. Perencanaan kita itu loh teknokratis. Karena partisipasi itu tidak pernah berangkat dari ruang kosong. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Nah, bagi pemerintah desa sendiri, kalau saya sih tidak terlalu risau dengan itu. Ya berkaca dengan kemampuan desa, misalnya kemampuan pemerintah misalnya untuk melakukan monitoring secara baik dan lain sebagainya. Mesti ada ruang di mana kita mampu memanfaatkan situasi regulasi. Karena kualitas regulasi kita yang masih terlalu banyak hal yang kemudian bisa kita juga gunakan sebagai konsideran. Misalnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa di Yogyakarta, ada undang-undang keistimewaan, ada undang-undang desa. Itu kan dua-duanya punya levelnya sama undang-undang gitu kan. Jadi tinggal kita mau itu bisa dibenturkan, tetapi juga bisa dimanfaatkan kedua-duanya gitu. Kalau saya sih gitu. Jadi teknokrasi dalam batasan-batasan tertentu itu penting. Dalam batasan-batasan tertentu. Gitu. Jadi kayak pengaturan kinerja ya teknokratis. Perencanaan kita itu loh teknokratis. Karena partisipasi itu tidak pernah berangkat dari ruang kosong. Jadi gini, kalau misalnya kita partisipasi, tidak ada pendekatan teknokratis misalnya ya, perencanaan kita semuanya partisipatif gitu. Itu yang terjadi adalah 90% total belanja desa kita itu infrastruktur. Kan? Udah silahkan silahkan usulkan apapun lah ya. Tapi sebenarnya walaupun kita sudah ngomong apapun silahkan usulkan gitu ya, 90% tetap. Karena problem partisipasi itu satu di kepercayaan, yang kedua kapabilitas. Jadi warga desa itu ya ada ruang-ruang politik, tetapi dia kadang-kadang tidak mampu memanfaatkan ruang-ruang politik itu. Ada ruang-ruang sosial yang mereka inisiasi, tapi ruang-ruang sosial itu kehilangan peran untuk menyelesaikan persoalan sosial secara mandiri. Ruang-ruang sosial, pertemuan RT, pertemuan desa wisma, pertemuan sangat banyak kan, tapi tidak pernah kita temukan di ruang-ruang sosial itu untuk mendiskusikan misalnya kenapa ada seorang lansia terlantar ya, kenapa angka kehamilan tidak diinginkan tinggi ya, kenapa kok ada situasi warga masyarakat terjerat rentenir ya? Kenapa ada anak yang tidak bisa sekolah? Tidak pernah didiskusikan kan? Di dalam ruang-ruang sosial itu tidak pernah terjadi. Yang didiskusikan kalau misalnya terkait dengan urusan publik, ya jalannya rusak dan lain sebagainya. Lalu terkait dengan kapabilitas sosial, kapabilitas politik pun semacam itu. Jadi ruang-ruang partisipasi dibuka baik formal maupun non formal melalui musyawarah desa, musyawarah tingkat dusun, musdus, ada musrenbang, macam-macam. Ada lembaga-lembaga desa. Kita sudah punya 11 lembaga desa sebagai ruang partisipasi. Tapi ketika dibiarkan gitu, ini tidak ada yang mengkerangkai, tidak ada upaya teknokratis yang kemudian mengkerangkai partisipasi. Yang muncul adalah dominan bias gender, bias elit, ya, termasuk juga bias infrastruktur. Coba ya diamati deh. Dari proses-proses musrenbang, proses-proses musdus, ya. 90% itu sebenarnya mereka itu gagal. Ya, masyarakat kita itu gagal ya, untuk mengidentifikasi persoalan yang mereka hadapi sendiri kok. Sehingga ketika ditanya masalah apa, jalan saya rusak, Pak. Ya kan? Yang terjadi kan gitu. Jalan depan rusak, Pak. Tapi bagaimana kemudian hak dia terkait dengan pendidikan, hak anak dia untuk terkait dengan pendidikan tidak pernah muncul toh. Anak saya itu tidak bisa sekolah, Pak. Dan itu seolah-olah menjadi ruang privat, padahal itu persoalan sosial. Ya, di ruang-ruang sosial tidak pernah muncul diskusi-diskusi semacam itu. Kenapa ya anaknya Pak Karto itu kan tidak bisa sekolah ya? Masyarakat bisa ngapain ya bareng-bareng gitu. Sangat barang komunitas yang masih kan? Ketika kumpul-kumpul RT ya urusannya adalah simpan pinjam, urusannya arisan. Kalau ada satu dua kesempatan rapat ya rapatnya rapat infrastruktur. Ya.
Ini karena di sana ada bias elit, bias gender, kan? Sehingga kemudian yang masuk adalah kebutuhan laki-laki semua. Sawah, jalan itu ya kan. Tapi posyandunya angka kehamilan ibu, angka kematian ibu lahir enggak pernah. Kematian bayi lahir enggak. Gizi buruk jarang mereka. Pengelolaan sampah yang hal sifatnya domestik itu tidak pernah muncul, kan? Sangat jarang. Nah, iya karena sekali lagi itu terkait dengan kapabilitas. Jadi problem partisipasi itu adalah satu di kepercayaan. Kenapa partisipasi rendah? Karena mereka tidak percaya kepada negara. Yang kedua adalah problem kapabilitas. Pangguharjo sudah sangat percaya ketika dicolke infrastruktur. Itu yang kemudian tahun 2017 kita sampaikan dalam forum Musdus maupun kita tidak lagi menerima usulan infrastruktur. Kita paksa warga desa. Mereka berpikir, kemudian kita sampaikan ini ada simbah terlantar hidupnya. Kira-kira warga desa bisa ngapain, pemerintah desa harus ngapain. Ini ada angka kehamilan tidak diinginkan di Pangguharjo itu sangat tinggi. Setiap bulan kita mendengar ada 3 sampai 4 perempuan yang hamil di luar nikah. Nah, sekitar 40% terjadi pada anak-anak. Kira-kira itu jadi masalah enggak sih? Kalau jadi masalah silahkan diskusikan, warga desa bisa ngapain, pemerintah desa harus ngapain. Itu harus dipancing. Kalau enggak dipancing usulannya infrastruktur wis. Karena bagi mereka itu bukan masalah publik. Itu masalah privat, ya masalahnya orang tuanya. Itu karena kapabilitas sosialnya itu sudah bermasalah. Kapabilitas politiknya juga. Mereka tidak mampu memanfaatkan ruang-ruang politik, baik formal maupun non formal, untuk kemudian mendiskusikan apa yang menjadi permasalahan ataupun kebutuhan mereka. Mengidentifikasi masalah saja gagal, kan? Nah itu kemudian penting untuk kemudian melakukan teknokrasi. Harus ada pihak yang mengkerangkai partisipasi itu, gitu kan? Oh ini, monggo ini kerangkanya semacam ini, itu kan teknokratis. Kita yang membaca data. Ini data kependudukan, data ekonomi, data sosial, data biofisik, data keuangan yang ada dibaca, buat kerangkanya, gitu kan. Pendekatannya teknokratis. Masih cenderung teknokratis, belum bisa kita lakukan. 60% kita masih teknokratis. Sampai kemudian bisa merumuskan 10 bidang pemberdayaan itu ya karena pembacaan kita. Kalau dibiarkan ya yang hanya paling 2 gitu nanti. Ekonomi, pendidikan, kesehatan, tambah satu lagi infrastruktur. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak tidak pernah diurus. Pemuda dan olahraga tidak pernah diurus. Agama dan kebudayaan tidak pernah diurus. Keamanan, ketertiban kadang-kadang. Kedaulatan pangan, lingkungan hidup tidak pernah. Coba ceklah dokumen perencanaan yang lain. Tidak ada pembahasan tentang Nah, itu kalau tidak ada pihak yang kemudian mengkerangkai, itu lepas itu semuanya. Itu ya, dalam batasan tertentu teknokrasi itu tidak selalu buruk, tidak selalu buruk. Nah, itu yang kemudian ya sangat tergantung dari kemampuan kita untuk memahami regulasi, kapasitas distribusi, membagi peran, membagi kewenangan, gitu kan. Terus kemudian kapasitas ekstraktif, kemampuan kita membaca potensi, membaca data, membaca persoalan secara detail, kapasitas responsif, tanggap terkait dengan kebutuhan maupun persoalan. Yang kelima, kapasitas jaringan. Jadi ya sekali tidak selalu buruk kok. Teknokrasi itu tidak selalu buruk. Tidak hanya pelatihan, jadi mereka melakukan asistensi, pendampingan. Jadi dari mulai proses perencanaan, bagaimana itu didorong berbasis outcome, termasuk juga terkait dengan kita menjadi salah satu desa pertama di Indonesia yang menggunakan pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi, yaitu Siskuides itu. Jadi Siskuides itu lahirnya salah satunya dari Pangguharjo. Jadi kita menjadi desa pertama, menjadi salah satu desa pertama di Indonesia yang menggunakan menggunakan pengelolaan keuangan itu berbasis aplikasi itu. Jadi tahun 2013 unit usaha pertama kita di pengelolaan sampah. Tahun 2016 baru kemudian kita tambahi ada beberapa unit tambahan
terkait dengan pengelolaan minyak goreng bekas untuk kemudian dibuat menjadi bahan bakar pengganti solar. Terus kemudian juga mulai tahun 2017 kita mulai set up Kampung Mataraman, kita mulai set up beberapa gerai produk desa untuk memasarkan hasil-hasil produksi warga desa. Tahun 2019 kemarin kita membuat satu sanggar inovasi desa gitu untuk mereplikasi pengetahuan yang lahir dari proses penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pengelolaan dari badan usaha milik desa. Gitu. Jadi, meskipun dia itu sebuah entitas bisnis, pendekatannya juga harus melibatkan pendekatan ekonomi, tetapi karena dia milik desa, dampak sebesar-besarnya, jadi seluruh kegiatannya dari BUMDes itu sebesar-besarnya harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.